Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan dars Madkhal Tasawuf al-Islami di samping Sayyidina Maulana Imam Al-Husain radhiyallahu taala anhu warda. Wa nashkur li fadilati Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumah hafizahullah taala yang telah mendidik kita dan memperoleh madat dari beliau Maulana sehingga alhamdulillah kegiatan berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di min mahami syekh talqinul murid az-zikr. Fadhalis. Sampai di mana? Hal yajib 'ala al-murid ay yasla shaykhu fi kulli mustaqbal. Apa? Hal yajib 'ala al-murid ay yasla shaykhu. Nanti sudah selesai ya. Sebelum masuk ke Arkanul murid belum sampai. Sebelum masuk ini sudah masuk ke murid, cuma sebelum masuk ke zikir. Ini sudah ini. Ya, sudah selesai. Ini sudah. Sudah selesai. فيما فما أخطاء التي sudah juga ini. Min arkani tarik al-murid sudah. Sudah selesai, murid sudah. Sudah selesai. Sudah ini selesai. Ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Hal yajibu 'ala al-murid an yas'ala shaykhahu fi kulli ma yakhussu hayatuhu al-yawmiyyah wal hayatiyyah? Laysa 'ala al-murid an yas'ala shaykhahu fi kulli umuri hayatihi, bal yakfi أن يكون سؤاله مختصا بالسلوك والسير إلى الله والأذكار والواردات وما يراه من رؤى وما يجده في نفسه من تغيرات وأحوال وما يطرأ عليه من كسور أو عصيان. Di sini pertanyaan hal yajibu 'alal murid ayas'ala syaikhahu fi kulli ma yakhussu hayatahu al-yawmiyah wal hayatiyah. Jadi apakah seorang murid itu wajib bertanya kepada syekh mengenai semua kehidupan sehari-harinya. Jadi seorang murid itu tidak wajib menanyakan kepada seorang syekh, mursyid semua lini kehidupannya, semua bentuk kehidupannya, kehidupan sehari-harinya. Tetapi yang wajib baginya adalah menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tarik, masalah zikir, masalah adab, mimpi dan sebagainya. Itu yang wajib bagi seorang murid. Wala yajibu
wa ma yajidu fi nafsihi min tagayyurati wa ahwal, dan apa yang dialami oleh seorang murid dari berbagai macam perubahan hal, kekurangan dan yang dialami dalam kehidupannya berkenaan dengan masalah wirid. Jadi tidak wajib bagi murid itu mempertanyakan semua apa yang dialami dalam kehidupannya, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan pendidikan dan sebagainya. Tetapi yang wajib adalah yang berkenaan dengan tarekat, zikir, fikir, terus kekurangan yang dialami dalam kehidupannya dan sebagainya. Itu yang wajib. Namun kalau dia bertanya kepada syekh masalah-masalah kehidupan sehari-harinya, itu tidak ada masalah, tetapi tidak wajib. Di sini yang wajib adalah hal-hal yang berkaitan dengan tarekat saja. لكن إذا سأله في أمر من الأمور الحياتية كالزواج أو الطلاق أو شراء بيت أو غير هذا فعليه أن يمتثل لما ينصحه به شيخه لا على سبيل الوجوب لكن على سبيل الأدب. Di sini kalau dia bertanya tentang kehidupannya mengenai masalah zawat, talak dan kehidupan sehari-harinya, maka kalau syekh memberikan arahan, tinjauan dan sebagainya, wajib baginya untuk maka sebaiknya dia mengikuti petunjuk syekh, bukan dalam bentuk wajib tapi dalam bentuk adab. Di sini perlu dibedakan. Jadi kalau seorang syekh mengatakan ya Maulana, saya punya masalah, apakah saya tinggal di rumah atau tidak, syekh bilang tinggalkan rumah Anda, itu harus dilakukan, bukan dalam arti wajib. Wajib arti kalau tidak dilakukan berdosa, seperti meninggalkan salat, puasa dan sebagainya. Tetapi dalam bentuk adab, itu dilakukan adab ma'syekh. Kalau kita tidak melakukan, maka kita meninggalkan berkah atau menemukan hal-hal yang kita tidak inginkan dalam kehidupan. Sebagai ini banyak terjadi di para masyayikh. Jadi tidak wajib dalam artian seperti salat, kalau tidak dikerjakan berdosa, itu mendapat akubah di akhirat. Tetapi ini mengenai masalah adab, dan adab ini penting. وما أدركناه من مشايخ تعلمنا على أيديهم وسلكنا بهم الطريق لم يأمرونا في يوم أن نسألهم عن شيء من أمور حياتنا اليومية، وكان ذلك يأتي من قبل المريد لا من قبل الشيخ، وهو ليس واجبا على المريد، كما أن الشيخ ليس متفرغا لمثل هذا. Jadi Maulana di sini menceritakan bahwa para masyayikh tidak pernah menyuruh kita untuk menanyakan hal-hal yang menyangkut masalah kehidupan sehari-hari. Itu masalah perkawinan, talak, jual beli, sewa rumah dan sebagainya. Itu. Tetapi kalau ada yang bertanya, itu urusan masalah murid. Murid yang menghendaki untuk bertanya kepada seorang syekh tentang kehidupan sehari-harinya, mungkin dia merasa yakin bahwa syekh bisa memberikan solusi dalam hal seperti ini. Tetapi itu tidak wajib. Yang wajib tadi adalah berkenaan atau semua yang menyangkut masalah tarekat, mimpi dan sebagainya, yang perlu bimbingan dan arahan oleh seorang syekh. Kemudian syekh juga, kenapa hal ini tidak perlu kita tanyakan, tidak wajib? Karena syekh mursyid itu punya kesibukan. Itu tidak mungkin tidak sempat melayani sekian banyak murid, bertanya masalah beasiswa, masalah pelajaran, masalah perkawinan, masalah jual beli dan sebagainya.
يحكي لنا الشيخ عبد الهادي القليوبي وهو من تلاميذ الشيخ محمد عبد الوهاب الحصافي شيخ الطريقة الحصافية الشاذلية. والشيخ القليوبي من مواليد 1906 وتوفي رحمه الله تعالى وعمره 108 سنة. وقد أخذت عنه سلسلة السند الصوفية قصة مفادها أنه تزوج امرأة جميلة وخلوقة دون أن يقول لشيخه الشيخ الحصافي. وبعد فترة من الزواج جاء الشيخ إلى البلد، فأثناء الكلام قال له إنه تزوج، فقال له الشيخ الحصافي رحمه الله تعالى تزوجتها؟ قال له نعم. فقال له طلقها. فالشيخ القليوبي كان يجل شيخه إجلالا كبيرا جدا، فذهب فطلقها وأعطاها جميع حقوقها. وبعد ذلك تزوج من امرأة أخرى ولم يقل للشيخ وبعد فترة في مجلس جمعهم قال له أنت طلبت مني أن أطلق زوجتي فطلقتها، ولكن لماذا طلبت مني هذا؟ هل كان بها أي شيء؟ Di sini Syekh Abdul Wahab Al-Husafi min kibar Auliyaullah Subhanahu wa Ta'ala di Qalyubiyah. Huwa min sadatina Syashiliyah. Salah seorang muridnya yaitu Syekh Qalyubi. Syekh Qalyubi ini sangat taat kepada gurunya yaitu Abdul Wahab Al-Husafi Syashili. Suatu saat dia kawin. Setelah kawin, Syekh Al-Husafi ke Qalyubi, ketemu dia di sana, terus ketemu dengan Qalyubi ini, Syekh Muhammad Qalyubi. Dia orang bertanya, ya Syekh, dia sudah kawin. Bilang, kau sudah kawin? Ya, saya sudah kawin Maulana. Dia bilang, talak istrimu. Dia bilang, talak istrimu. Syekh Qalyubi ini sangat taat dan patuh kepada gurunya, Syekh Al-Husafi, itu min kibaril aulia. Akhirnya dia talak istrinya. Setelah beberapa kurun waktu, dia ketemu dalam pertemuan majlis seperti ini. Jadi kata Syekh Qalyubi, ya Maulana, dulu kamu suruh saya talak istri saya dan saya sudah talak. Dan saya sudah kawin dengan perempuan lain. Itu saya talak dan jalankan perintah. Kenapa anda Maulana suruh saya talak? Itu. Jadi Syekh Husafi mengatakan, kau kan mau ingkar anak katanya. Bilang betul dia mulai saya ingkar anak. Kalau kau lanjut dengan istrimu ini mandul, tidak bisa melahirkan. Kamu akan bermasalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu saya suruh kamu talak. Sekarang kau punya istri kedua dan punya anak. Itu yang kamu cari. Kamu mencari anak. Dan hidupmu bahagia dan dia juga bahagia dengan laki-laki lain. Andai kata kamu berjalan dengan istri pertama, maka kamu akan menemukan kerancuan dalam keluarga karena kau sendiri ingin ada anak, sementara istrimu tidak bisa memiliki anak. Oleh karena itu, disitulah Syekh Qalyubi memahami kenapa istrinya menyuruh dia talak kenapa dia menyuruh talak istrinya. فقال له لا. فقال الشيخ القليوبي فلماذا طلبت مني أن أطلقها؟ قال لأنك تحب كثرة الأبناء وهي لا تنجب. Jadi Syekh Qalyubi ini dia mau banyak keturunan, punya anak, sementara istrinya tidak bisa melahirkan. فيقول الشيخ القليوبي إنه بعد مضي العدة من هذه المرأة الفاضلة تزوجت وزوجها أحسن إليها، أي يعيشون في سعادة تامة ولم تنجب حتى توفت. Jadi setelah Qalyubi talak istrinya,
dia kawin dengan perempuan lain, alhamdulillah punya anak, dan yang perempuan juga ini kawin dengan laki-laki lain dan hidup bahagia, dan laki-laki itu memperlakukan dengan baik istrinya sampai perempuan itu meninggal. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Jadi Qalyubi dengan istrinya alhamdulillah berjalan baik, punya anak. Istri yang ditalaknya juga kawin dengan laki-laki lain juga diperlakukan dengan baik, semuanya baik. Itu berkat petunjuk dari Syekh. Itu berkat petunjuk dari Syekh. Andai kata Syekh Qalyubi ini tidak menjalankan perintah gurunya, maka dia akan hancur dalam berumah tangganya. Itu adab. Tidak wajib tapi adab. yakni adab kalau kita tinggalkan, kita meninggalkan berkah, meninggalkan faedah. Tetapi kalau tidak dilaksanakan, tidak berdosa seperti meninggalkan salat, tidak berpuasa dan sebagainya. وتبين لنا هذه القصة أنه ليس من أصول الطريق أن يأمر الشيخ مريده بشيء من أمور الدنيا أن يفعله أو لا يفعله، وأن ثقة الشيخ القليوبي بالشيخ الحصافي هي التي جعلته امتثل بقوله. لكن ماذا لو لم يمتثل له؟ هل كان سيأثم أو سيدخل النار؟ بالتأكيد لا، ولكن كان سيحرم شيئا كان يحبه. علمه الشيخ ببصيرته ولذلك نصحه هذه النصيحة. فطالما طلبنا النصيحة من مشايخنا فاتباع نصيحتهم فيها بركة ونور، وتركها فيه تفويت لهذه البركة. Jadi seorang syekh itu tidak memerintahkan muridnya untuk menanyakan semua sisi kehidupannya. Masalah perkawinan, masalah beasiswa, masalah jual beli dan sebagainya, itu tidak wajib bagi seorang murid melaporkan kepada syekh. Tetapi yang wajib berkenaan dengan tarekat, masalah wirid, masalah mimpi, dan hal-hal yang dialami dalam kehidupannya yang perlu ditanyakan. Itu yang wajib. Yang lain itu tidak wajib. Tetapi kalau dia bertanya tidak ada masalah seperti Syekh Qalyubi. Dia tanya kepada gurunya, maka ketika gurunya memberikan jawaban, harus dia laksanakan jawaban tersebut. Karena kalau tidak, itu akan meninggalkan berkah, nur, dan sebagainya. Kemudian akan mendapati hal-hal yang dia tidak inginkan dalam kehidupannya. Ini banyak terjadi di ini yang pernah kita dengar ketika Maulana bilang tinggalkan, dia tidak tinggalkan, itu terjadi masalah dalam kehidupannya. Kenapa dia minta nasihat dan tidak diamalkan? Jadi itu adab, min babil adab. أما عبارة كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مبسله، فإنها ليست على العموم في كل الأمور، أي أنه يفعل بك ما يشاء، وهذا الكلام غير موجود عندنا في أصول الطريق، وسيظهر ذلك خلال هذا البحث بكل وضوح. Kemudian ibarat kun baina yaday syekhika kal mayyiti baina yaday muksili. Ini ada ungkapan bahwasanya di hadapan syekh kamu seperti mayit dengan orang yang memandikan mayat. Jadi orang yang memandikan mayat itu seperti mursyid. Murid itu seperti orang yang meninggal. Murid ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ungkapan seperti ini terdapat di sebagian tarekat, tapi dalam tarekat kita tidak dikenal seperti ini. Bahwa di hadapan syekh kita melaporkan semua masalah dan menanyakan semua masalah. Jadi kita dalam tarekat Syadziliyah tidak ada seperti ini, karena Nabi juga tidak lakukan. Jadi Nabi telah memerintahkan kepada semua sahabat untuk melaporkan dan bertanya kepada Nabi semua masalah kehidupannya. Tetapi ada sebagian tarekat seperti itu. Jadi semua hidupnya, hartanya, kendaraannya yang dimiliki dilaporkan semua
kepada seorang syekh. Itu kita tidak bisa salahkan, tetapi itu ijtihad. Apakah Nabi lakukan? Nabi tidak lakukan. من أركان الطريق الذكر. أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم أن نكون من الذاكرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر هو عبادة القلب الذي يصلح بها ويطمئن بها. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا طمأن القلب صلح وصلح بصلاحه سائر الجسد. قال صلى الله عليه وآله وسلم jadi min arkani tarik ilallah subhanahu wa ta'ala zikr. Jadi arkanut tarik syekh, kemudian al-murid, kemudian az-zikr. Ini rukun yang ketiga dari arkanut tarik. Jadi tarik ini adalah mansyurul wilayah. Jadi tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui zikir. Oleh karena itu semua wali-wali dan orang-orang tasawuf itu punya zikir. Kenapa zikir ini sangat penting? Bahkan dikatakan wala zikrullahi akbar. Allah ya'lamu ma tasnaun. Jadi zikir itu lebih besar daripada salat. Zikir ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, itu ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi disuruh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini ibadah yang tidak punya waktu. Waktunya terbuka. Beda kalau salat itu punya waktu, puasa, haji dan sebagainya. Tetapi zikir itu ibadah waktu. Itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahwalihi. Jadi Nabi berzikir kepada Allah itu 24 jam. Waktu tidur, waktu berdiri, waktu makan, waktu tidak pernah berhenti. Karena zikir ini merupakan penenang dan penyejuk hati. Jadi ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Itu adalah konsekuensi atau akibat daripada berzikir, membuat kita tenang, sejuk dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh berzikir karena mau tenang. Itu jangan berzikir karena mau tenang. Jadi Anda berzikir punya niat atau tidak untuk tenang, Anda akan tenang selama Anda berzikir. Oleh karena itu jangan berzikir untuk tenang, karena Anda akan menyembah zikir. Tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang membuat zikir dan memerintahkan zikir tersebut. Jadi zikir ini merupakan makanan hati. Jadi kalau senantiasa berzikir, hati akan jadi tenang, jadi bagus. Sehingga kalau hati ini bagus, otomatis akal akan jadi bagus. Kalau akal ini sehat, semua perbuatan kita juga akan terkontrol dengan baik. Jadi semua perbuatan manusia dikontrol oleh akal, dan akal dikontrol oleh hati. Dan hati ini baik atau tidak tergantung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan cara memperbaikinya adalah banyak berzikir. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ala inna fil jasadi mudga idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi kalau dalam diri manusia ini segumpal darah yang bagus, baik, maka semua anggota tubuh baik. Itu yaitu hati. Karena hati ini akan mengontrol akal. Akal ini akan mengontrol semua perbuatan manusia. Itu. Jadi kalau ada perbuatan manusia di luar dari kontrol akal, maka itu tidak bagus. Dan kalau akal ini di luar dari kontrol hati juga akan lepas kontrol. Jadi harus segitiga ini.
perbuatan dikontrol oleh akal, kemudian akal dikontrol oleh hati. Hatilah yang menentukan, karena hati ini yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Istafti qalbak. Seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. فإذا طمأن القلب صلح وصلح بصلاحه سائر الجسد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالذكر عماد القلب والقلب عماد الجسد. فقلب المؤمن يحيا بذكر الله تعالى، وبحياة القلب يحيا سائر البدن. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Jadi az-zikru imadul qalb. Jadi hati ini makanan utamanya adalah zikir. Jadi hati hidup dengan zikir, hidup dengan berfikir, tetapi yang paling penting adalah zikir. Sebagaimana al-hajju arafah. Jadi haji ini inti utamanya adalah arafah. Banyak rukun haji, tawaf, sa'i, tetapi yang paling penting adalah arafah. Oleh karena itu, seorang mukmin yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hatinya, itu akan terlihat bahwasanya orang yang senantiasa berzikir itu seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati, yang mayit. Itu karena semua yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan kalau tanpa kontrol dari dalam. Jadi apapun yang Anda lakukan, yang kita lakukan, pasti ada komando dari dalam. Anda mau makan terus ada keinginan, mau belajar ada keinginan. Nah, keinginan ini erat hubungannya dengan hati. Kalau hati itu tidak bagus, hati ini tidak beres, maka semua perbuatan yang kita lakukan juga tidak beres dan akan mendatangkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Oleh itu penting. Jadi masalul ladzi yadhkuru rabbahu wallazi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Itu perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Jadi cukuplah ayat ini, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu betapa pentingnya salat, itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi wala zikrullahi akbar. Zikir itu lebih kata Allah lebih akbar minas salah. Itu. Karena zikir ini ibadah yang tidak ada waktu menentunya. Kapan Anda saya bisa berzikir dan jumlah berapa saja. Itu. Sehingga zikir ini mansyurul wilayah. Jadi kalau ada orang banyak berzikir, itu adalah tanda wilayah bahwa dia akan masuk atau menjadi seorang wali. ويتضح ذلك المعنى عندما نعلم أن الصلاة التي هي عماد الدين وركنه الركين إنما شرعت لأجل ذكر الله تعالى. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. بل عندما يشرع المسلم في صلاته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم يباهي الله به ملائكته ويقول لهم ذكرني عبدي. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwasanya salat ini diwajibkan tiada lain untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi aqimis sholata li dzikri. Ya, salat itu sendiri adalah zikir. Oleh karena itu zikir ini sangat penting dan merupakan mansyurul wilayah. Semua tarekat atau sufi itu tidak ada yang punya wirid. Semuanya punya wirid, punya zikir,
untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai masalah puasa, salat itu termasuk zikir. Itu. Mulai dari Al-Fatihah yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, itu zakarani abdi. Yani zakarani abdi ini hambaku mengingat kepada saya. Hambaku berzikir kepada saya dengan cara membaca Al-Fatihah, salat dan sebagainya. فالذكر هو الإطار العام والبيئة الطيبة التي لا بد منها حتى ترعرع فيها بقية العبادات. ومن ذلك نلحظ أن الإحرام بالصلاة يبدأ بالتكبير وختامها بالتسليم، وكلاهما ذكر لاسم من أسماء الله تعالى. قال تعالى وذكر اسم ربه فصلى. Jadi zikir ini masuk dalam semua lini kehidupan. Jadi orang salat mulai dari takbir Allahu Akbar itu kan zikir. Kemudian subhanallah, subhanallahil azim, semuanya itu zikir. Itu sampai masalah tahiyat, dan yang terakhir assalamualaikum kita menyebut ismullahi ta'ala, assalam, wa zakara asma rabbih fasalla. Jadi zikir ini secara umum itu masuk di semua ibadah. Orang kalau pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, juga banyak zikir kita baca di sana. Berpuasa juga demikian. Jadi zikir ini masyhurul wilayah. Siapa yang banyak berzikir itu merupakan tanda bahwasanya dia akan masuk wilayah. والصيام الذي هو سر بين العبد وربه حيث لا يعلم أحد حقيقة صوم العبد من عدمه ينتهي بإعلان التكبير للعيد، وذلك من ذكر كذلك قال تعالى وذلك من ذكر الله وذلك من ذكر كذلك قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Jadi sampai masalah puasa itu. Jadi puasa yang merupakan hakikat puasa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu juga diawali dengan takbir. Diawali dengan zikir itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi walitukabbirullaha itu zikir ala ma hadakum, apa yang Allah sarankan atau petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Jadi semua jenis ibadah, salat, haji, puasa dan ibadah-ibadah lain merupakan zikir. Itu tidak ada ibadah yang tidak terlepas dari zikir. Itu oleh karena itu zikir ini ya ayyuhallazina uzkurullah zikran katsira. Jadi waktu salat, waktu haji, waktu puasa, waktu berjalan, waktu tidur, semuanya berzikir. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazkurullah fi kulli ahyanihi. Jadi Nabi berzikir kepada Allah semua waktunya. Waktu salat berzikir, puasa berzikir, berjalan, tidur dan sebagainya. Karena zikir itu penting. Jadi zikir ini adalah makanan pokok hati. Dan hati adalah itulah simbol dan rumus kalau manusia bisa sehat atau diterima atau tidak. Itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semua jenis kegiatan, perbuatan itu bermuara pada hati. Hati baik, maka semua sairul jasadi diterima.
di dunia dengan di akhirat. Tetapi kalau hati tidak beres, tidak ada amal yang diterima. Oleh karena itu hati ini perlu kita pelihara, kita kasih makanan, yaitu zikir. Zikir dengan fikir. Olehnya itu masyayikh kita mengatakan uzkurlah hatta yuqal innaka majnun. Jadi berzikir kepada Allah sampai kamu dikatakan kamu ini gila, karena banyaknya berzikir. Jadi zikir, kita tidak belajar, tidak ada waktu untuk bekerja, itu berzikir. Hatta kalau kita bekerja secara fisik, tetapi hati tetap berzikir. Kecuali kalau kita membaca Al-Quran, membaca buku, mungkin kita tidak berzikir. Tapi lepas dari itu berjalan, silakan berzikir, menulis silakan berzikir dan sebagainya. Kecuali mikibaril aulia, itu hatinya berzikir terus. Dikatakan al-qalbu iza sajada lam yarka ila yaumil qiyamah. Hati kalau sujud kepada Allah tidak akan bangkit sampai hari kiamat. Dia sujud kepada Allah, berzikir terus Allah, Allah, Allah sampai hari kiamat. Baik di waktu dia makan, di waktu dia salat, di waktu dia berpuasa, berbicara, dia berzikir terus, hatinya berzikir. Karena hati ini dia ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah ruku, dia tidak akan bangkit lagi sampai hari kiamat. وكذلك نرى في الحج الذي يشتمل على الذكر في كل خطوة في كل مشاهدة قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jadi sampai masalah haji juga zikir. Jadi mulai dari kita masuk ihram, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal, semuanya itu zikir. Sampai-sampai fa iza qadaitum min arafatin fazkurullah. Selesai di Arafah, masuk ke Mina, baca labbaik Allahumma labbaik, berzikir dan sebagainya. Semuanya itu adalah syiar ibadah, menunjukkan bahwasanya zikir ini waktunya di mana saja, semua bentuk ibadah dia masuki. Itu dia masuki, baik waktunya terikat atau waktunya yang mutlak. Jadi zikir ada yang terbatas waktunya, ada yang tidak terbatas. Jadi zikir umpamanya selesai salat subhanallah alhamdulillah itu waktunya tertentu. Zikir di waktu haji, labbaik Allahumma labbaik, itu waktunya tertentu. Di malam Idul Fitri juga zikir itu. Tetapi ada zikir tidak ada waktunya, kapan saja Anda bisa berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, Allah Allah dan sebagainya. Jadi zikir ada yang muqayyad, ada yang mutlak, ada yang punya jumlah, ada yang tidak punya jumlah. Seperti yang punya jumlah, kalau selesai syarat kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah Allahu akbar 33 kali, dan sebagainya. Kemudian ada zikir lepas. Kapan saja Anda berjalan subhanallah la ilaha illallah, itu tidak ada bilangan dan tidak ada waktunya. Semuanya itu punya dalil, punya nas dari Al-Quran dengan hadis. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh ulama tasawuf, tidak ada satu masalah kecuali ada Al-Quran dengan hadis. Karena orang yang paling menjalankan syariat itu adalah ulama tasawuf. Sampai-sampai ulama hadis mengatakan kita ini paling banyak menghafal hadis.
Tapi pengamalan paling banyak adalah orang-orang tasawuf tentang kalau mengenai masalah amalan-amalan. فعلاقة الذكر ببقية العبادات كعلاقة الشجر بالأرض فلا يمكن أن تزرع شجرة دون أن تمتلك أرضا تزرعها فيها. Jadi hubungan ayat ini zikir dengan ibadah-ibadah lain seperti tanah dengan pohon. Jadi pohon ini tidak bisa kita tanam kalau tidak ada tanah. Itu tidak mungkin pohon bisa tumbuh di dalam rumah, di dalam masjid yang tidak ada tanah. Juga ibadah-ibadah lain itu tidak mungkin tanpa zikir. Oleh karena itu keduanya punya hubungan erat, tidak boleh melupakan, dipisahkan antara satu sama lain. فالأمر بالذكر هو أمر المحب لمن يحب وإنما يمتثل له من صدق في الحب يقول تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ويقول تعالى في حديث قدسي فيما يرويه صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Jadi masalah zikir ini adalah masalah hub. Jadi masalah zikir ini masalah hub. Ia masalah cinta. Kalau dia senang berzikir, dia berzikir. Dia tidak mau berzikir, itu urusan dia. Tetapi orang yang menjalankan zikir karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu imbalannya luar biasa. Sehingga kalau tidak ada faedah zikir kecuali ayat ini, fazkuruni azkurkum washkuri wala takfurun. Jadi uzkuruni azkurkum, ingatlah saya maka saya akan mengingat kamu. Kalau tidak ada yang lain, faedah yang lain, maka ini cukup. Ingatlah Allah maka Allah, saya akan mengingatmu. Jadi kalau Allah mengingat kita, kira-kira masalah apa yang akan muncul? Itu. Kalau Allah mengingat kita, semua urusan akan jadi mudah dan ibadah mudah kita lakukan, doa dikabulkan dan sebagainya karena Allah mengingat kita. Sebagaimana kalau kita mengingat atau mencintai seseorang, pasti Anda sering ingat. Cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara dan sebagainya, pasti sering ingat. Itu, dan sering ingat, begitu dia meminta, Anda kasih, Anda kabulkan. Kenapa? Ini masalah cinta. Jadi dia senang berzikir, makanya faedahnya luar biasa. Beda masalah yang wajib, salat, haji, puasa itu terkadang bukan masalah cinta, tetapi masalah kewajiban, itu taklif. Anda harus menjalankannya. Kalau tidak, Anda akan disiksa. Tetapi masalah zikir itu Anda hur. Itu masalah Anda hur. Itu. Oleh karena itu, yang dikerjakan dengan tilkaian, itu dengan kemauan sendiri, itu pahalanya luar biasa. Jadi kenapa Anda berzikir? Dia sendiri yang mau. Beda dengan salat, dia salat karena paksaan, taklif. Itu. Kenapa dia salat? Tidak mau dikatakan dia tidak salat. Itu. Jadi dalam hadis dikatakan, wa ana ma'ahu idza zakarani. Jadi saya bersama hamba aku kalau dia menyebut berzikir kepadaku. Jadi kapan saja kita berzikir kepada Allah, Allah bersama kita. Tetapi dengan syarat itu tadi al-hub. Jangan berzikir karena mengharapkan sesuatu. Jangan berzikir karena mau tenang. Jangan berzikir karena sesuatu, berzikir karena Allah pantas disebut. Allah yang menciptakan Anda, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi kesehatan, Allah yang menjaga,
Allah yang mencintai kita, Allah kasih kita madat. Kenapa kita tidak menyebutnya? Kita mencintai karena semuanya itu. Allah kasih fasilitas, kasih rezeki yang tidak terbatas, makanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi. Bukan kita berzikir karena mau tenang. Terus kalau tidak mau tenang tidak berzikir. Itu namanya menyembah zikir, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berzikir bukan karena mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak mau dekat, Anda tidak berzikir kalau demikian. Tetapi kita berzikir itu sebagai cinta karena Allah pantas disebut. Kalau kita sebut, kita akan dekat. Itu natijah. Natijah berzikir, itminan. Natijah berzikir bersama dengan Allah. Natijah berzikir dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada berzikir, doa dikabulkan. Tetapi jangan berzikir karena mau dekat, karena mau tenang, karena doa mau dikabulkan. Itu artinya menyembah karena ada illah. Hendak Allah disembah karena tidak ada illah. Itu sembahlah Allah karena Allah pantas disembah. Kenapa? Dia Khalik, kita ini makhluk. Dia ma'bud, kita ini abid. Yang namanya abid, hamba itu rendah, hina, lemah, miskin, tidak punya daya dan sebagainya. Makanya pantas kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. وإذا أحب المرء منا حبيبا طلب منه أن يذكره ولله المثل الأعلى فالذكر أمارة الحب فما من محب وهو ناه عن محبوبه ولذا يقول العلماء إن الذكر منشور الولاية. Jadi zikir ini adalah itu masalah cinta. Jika Anda mencintai, kita mencintai seseorang, sesuatu pasti sering disebut. Anda saja cinta kepada mobil baru yang baru dibeli, itu sering sebut. Kemarin saya beli mobil, harganya sekian. Itu. Dan alhamdulillah saya punya uang, saya sempat beli mobil kemarin. Selalu disebut-sebut mobilnya karena dia cinta kepada mobilnya. Cinta kepada orang tuanya juga sering disebut-sebut. Orang tua saya selalu mendoakan saya, orang tua saya waktu kecil sering disayang dan sebagainya. Itu karena cinta. Juga demikian, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu menyebutnya. Karena mencintai tanpa menyebut itu mustahil. Itu bagaimana apa dalilnya Anda mencintai Allah? Itu sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu az-zikr mansyurul wilayah. Jadi karena kita cinta kepada Allah, makanya kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan mengangkat orang ini jadi wali. Seorang wali karena sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua ahlu tasawuf yang punya tarekat itu punya wirid masing-masing. Itu wirid zikir untuk sampai dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. يقول العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني وأجمع القوم على أن الذكر مفتاح الغيب وجاذب الخير وأنيس المستوحش ومنشور الولاية فلا ينبغي تركه ولو مع الغفلة ولو لم يكن من شرف الذكر إلا أنه لا يتوقت بوقت لكان ذلك كفاية في شرفه قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قالوا. Jadi di sini sebagaimana katakan Sidi Maulana Abdul Wahab Asy-Syarani bahwasanya zikir itu miftahu al-gaib. yakni miftahul gaib, semua yang gaib, yang di dalam hati gaib, ya, apa yang kita tidak lihat itu gaib. Malaikat gaib, Allah gaib, alam barza semuanya itu gaib. Untuk menyingkap hal itu kuncinya adalah zikir. Sebagaimana as-salam miftahul jannah.
Jadi untuk mengetahui hal-hal yang gaib itu kuncinya ada pada zikir. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal waktu, sehingga Allah memukakan rahasia-rahasia yang kita tidak ketahui, rahasia-rahasia gaib. Oleh karena itu para wali-wali itu tidak pernah terlepas dari zikir. Jadi mungkin kita bicara berjalan tetapi hatinya berzikir terus. Itu tidak pernah lepas daripada zikir. Karena zikir ini adalah mansyurul wilayah dan semua sampai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini tidak pantas kita tinggalkan meskipun lalai. Anda baca zikir subhanallah, alhamdulillah, mengingat rumah, mengingat apa, tidak ada masalah. Itu lebih baik daripada tidak berzikir. Jadi berzikir yang disertai dengan ghaflah itu lebih baik daripada tidak berzikir. Kenapa? Kalau kita berzikir subhanallah berarti ada pahala karena kita mengucapkan dengan lidah dan membiasakan lidah ini berzikir. Wala yazalu lisanuka ratban bizikrillah. Jadi lidah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir dengan lidah ini merupakan awal untuk membuka zikir bil qalbi. Kalau terbiasa zikir subhanallah subhanallah, nanti lama-lama itu berzikir dalam hati tidak terasa. Itu berpindah sendiri. Jadi pertamanya berzikir dengan lisan, lama-lama pindah sendiri berzikir dengan hati. Lama-lama berzikir dengan hati, kembali zikir hati dengan lisan, itu dipadukan keduanya. Sehingga kita melihat para ahlullah itu berjalan. Kita bicara tetapi hatinya berzikir. Pergi ke pasar hatinya berzikir. Karena zikir ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi berzikir dengan ghaflah itu lebih baik daripada tidak berzikir. قالوا وما ثم أسلع من فتح الذكر وهو جامع لشتات صاحبه وإذا غلب الذكر على الذاكر امتزج بروح الذاكر حب اسم المذكور. Jadi zikir ini sangat cepat untuk membantu seseorang mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadi awalnya kalau kita berzikir apa saja. Pokoknya kita masuk zikir usul. La ilaha illallah, la ilaha illallah dengan lisan. Lama-lama kita tidak sadar masuk ke dalam hati yang berzikir. Jadi Anda tidak merasakan, lidah Anda tidak bergerak, terus masuk ke hati. Hati yang berzikir. Lama-lama Anda lupa diri Anda. Lupa diri, lama-lama lupa yang dibaca. Karena bersama yang disebut bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu proses. Jadi awalnya kita berzikir la ilaha illallah subhanallah Allah Allah. Lama-lama khusyuk, hatinya berzikir. Lidahnya tidak berzikir lagi karena sudah masuk ke dalam hati. Hatinya berzikir, khusyuk, itu masuk ke al-malail a'la. Itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dirinya. Itu namanya makamul fana, dia lupa dirinya. Karena khusyuk. Lama-lama yang disebut pun lupa. Dia tidak, la ilaha illallah tidak ada lagi. Karena dia berada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairum minhu. Jadi mereka itulah rijli allazi yamshi bihi wa yadi allazi yabtishu bihi wa lisani allazi yatakallamu bihi. Jadi dia berbicara, berzikir atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam makamul fana. Jadi dia lupa semua di kejelekannya, lupa dirinya, lupa yang dizikir dan dibaca. Itu kemudian masuk ke alamul baqa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu proses berzikir.
فالطريق إلى الله أساسه الذكر، بدايته ذكر، وأوسطه ذكر، ومنتهاه ذكر، حتى يفني الذاكر في المذكور، حتى يصير ذاكرا في حضرته وفي غيبته، في صحوه وفي نومه، حتى يفني بمن يذكر عن ذكره. Nah itu, jadi zikir ini asas tarik, asas wal zik. Jadi tidak ada suatu tarekat yang tidak ada zikirnya. Kita punya asas astagfirullah, la ilaha illallah, salawat kepada Nabi. Punya wazifah zarukiyah, musabbahat, semuanya zikir. Itu semuanya zikir. Setelah itu masuk usul, la ilaha illallah, Allahu hayyun qayyum dan sebagainya. Masuk furu, terus masuk asma'illah, semuanya zikir. Karena zikir ini itu mansyurul wilayah. Jadi awalnya berzikir, di tengah berzikir, di akhir berzikir, dan orang yang sampai berzikir, orang yang memulai berzikir, tidak ada, semuanya zikir. Sampai-sampai orang yang berzikir ini itu jadi awalnya dia berzikir subhanallah atau Allahu hayyun qayyum, itu dengan lidah. Lama-lama lidah ini cepat dan tidak terasa berpindah ke hati. Anda tidak rasa berpindah sendiri. Itu pindah ke hati, hati berzikir. Itu Allah, Allah, Allah di dalam hati. Lama-lama Anda lupa diri. Melupakan diri karena sudah mulai iza zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in. Jadi uzkuruni azkurkum. Allah menyebut kita di mala khairum minhum. Jadi mulailah kedekatan hamba dengan makhluk itu bagaimana ini. Jadi seorang yang berzikir lupakan semua dirinya, lupa semua dunia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang disebut Allah itu dia sudah lupa. Itu. Kenapa? Berada di hadra ilahiyah. Hadra ilahiyah di situ kalau orang sudah berada di hadra ilahiyah ini. Jadi kita tidak memakai pakaian hamba, tetapi Allah yang memberikan pakaiannya kepada hamba tersebut. Itu. Jadi uzuni allazi yasma'u bihi. Kata Allah, telingaku dipakai mendengar. Wa lisani allazi yatakallamu bihi. Jadi lidahku yang dipakai berbicara. Itu. Dan sebagainya. Karena fi ma'iyatillah, itu tidak ingat dirinya. Sehingga salah seorang lewat, terus ada anak muda dari belakang, dia pukul kakinya. Orang ini tidak terasa, dia tidak rasa kalau dirinya dipukul. Kenapa? Dia lupa dirinya. Bahwa yang berjalan itu Allah, ya berjalan dengan Allah, kakinya Allah dipakai berjalan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari diskusi, warijili allati yamshi bihi, tangan kakiku dipakai berjalan. Jadi dipukul kakinya dari belakang, dia tidak rasa. Terus orang yang memukul ini meninggal. Terus ada wali dari sana tegur. Dia bilang, begitukah caranya mendidik? Jadi wali ini berjalan ditegur. Jadi kenapa? Jadi dia tegur bahwa kau dipukul terus kau balas dengan mematikan orang ini. Jadi orang yang mengatakan, saya tidak paham apa yang kau bilang. Jadi tadi kau kan dipukul sama orang tersebut terus kau balas, orang itu meninggal. Bilang, saya tidak rasa kalau dia pukul saya. Jadi wali yang menegur tadi dia kira dalam keadaan sadar biasa, padahal tidak. Ini namanya istighraq fi zikr. Jadi tenggelam dalam zikir. Orang juga kalau salat demikian. Orang salat bertakbir Allahu Akbar, itu dia lupa segala-galanya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Jadi salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, seperti Nabi Isra Mi'raj. Naik ke atas Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau ketemu Allah, itu salat, itulah mi'rajnya orang mukmin. Tetapi itu wa innaha lakabiratun illa ala khashiin. Itu berat untuk salat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk selalu mau salat. Karena ketika salat semuanya lazat. Semuanya enak, tidak pernah merasakan enak di dunia ini. Apapun untuknya keenakan di dunia ketika dia khusyuk. Olehnya itu para wali mengatakan, andai kata para raja-raja,
presiden tahu apa yang kita rasakan, maka dia akan menyerang kita dan mengambil hati kita. Itu. Kenapa kita merasakan apa yang dia tidak rasakan? Dia hanya merasakan kehidupan dunia dan sebagainya. Kita ini merasakan yang tidak orang tidak rasakan. Kenapa? Itu. Fi ma'iyatillah. Uzkuruni azkurkum. Ini ayat ini kita baca, kita amalkan, tetapi kenapa tidak seperti yang kita harapkan? Kita masalahnya krisis masalah keimanan, krisis keyakinan. Itu yang terjadi sekarang ini. Tahu uzkuruni azkurkum. Dia ingat berzikir, tetapi tidak ada hal-hal yang menunjukkan kalau Allah mengingat dia. Seperti kalau kita mengatakan inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan ada kemudahan. Tetapi kehidupan kita sehari-hari semuanya susah. Kenapa? Itu tidak ada keyakinan. Kita baca tapi tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena kita hidup ini, kita ini tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bergantung kepada materi. Jadi semua yang kita lakukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bergantung kepada salat, bergantung kepada puasa, bergantung kepada zikir, apalagi yang namanya materi. Itu bisnis apa dan sebagainya, itu hanya wasilah saja. Rezeki, alhamdulillah syukuri, ada syukuri. Ada minha dari asal disyukuri. Tetapi tidak boleh bergantung kepada minha. Bergantung kepada yang beri muafakah untuk mendapatkan minha. Itu yang terjadi sekarang ini. Itu muskil yang kita hadapi. Baca ayat, baca Al-Quran, itu wujudu keadamihi. Andai kata kita tidak mengharapkan pahala, mungkin tidak ada yang kita bisa harapkan. Mungkin di akhirat ada pahalanya. Kenapa? Tidak ada krisis keyakinan. Itu yang terjadi di zaman kita ini, zaman materi. Kita bergantung kepada rezeki, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan urus diri sendiri. Hafal Al-Quran tapi bergantung kepada Al-Quran. Dia salat bergantung kepada salat. Itu. Seperti seorang bertanya kepada Fudail bin Iyad, "Ya Maulana, saya ini 40 tahun salat tidak pernah merasakan yang namanya lezatnya salat." Dia bilang, "Li'annakum abattumul ibadah. Lau abattum rabbal ibadah, lawajattum halawatal ibadah." Karena selama ini kamu menyembah ibadah, menyembah salat, menyembah haji, menyembah puasa, menyembah Al-Quran. Kalau kamu menyembah Allah, pasti kamu merasakan yang lezatnya ibadah. Itu yang terjadi sekarang ini. Orang lomba-lomba menghafal Al-Quran, itu Al-Quran yang disembah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mau dikatakan penghafal Al-Quran bergantung kepada Al-Quran. Dengan Al-Quran dia bisa mendapatkan rezeki dan sebagainya. Itu namanya bergantung kepada Al-Quran. Itu qillatul adab. Tetapi itu rezeki hafal Al-Quran, alhamdulillah bagus. Itu rezeki, perlu disyukuri. Syukuran ya Rabb, alhamdulillah saya hafal Al-Quran. Tetapi tidak boleh bergantung kepada Al-Quran. Bergantung kepada yang memberi rezeki untuk menghafal Al-Quran. Ini masalah yang kita hadapi dalam dunia sekarang ini. Sehingga semua orang bingung. Takut masa depan. Takut apa yang harus dilakukan. Bagaimana bersaing dan sebagainya. Karena bergantung kepada materi. Andai kata bergantung kepada Allah, Allah itu tidak pernah habis kekayaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kurang apa yang dimiliki. الرد على المعترضين على الذاكرين بأعداد معينة أو بصيغة غير واردة. Jadi ada syubhat. Jadi sebagian mengatakan bahwa apa zikir-zikir yang dilakukan oleh sufi itu tidak benar karena punya jumlah tertentu. Astagfirullah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali dan sebagainya, atau dengan siga-siga tertentu. Di sini Maulana akan meraddu bagaimana menanggapi masalah seperti ini. بعض الناس تعترض على السادة الصوفية حيث
يدعون أن ما في أورادهم من سياق وأعداد متنوعة ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما يحتاج إلى بيان وإيضاح. Nah ini khususnya dari kalangan Salafi, itu yang tidak simpatik sama tasawuf, mengatakan bahwasanya wirid-wirid sufi itu tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, karena punya jumlah tertentu, siga-siga tertentu. Astagfirullah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali, dan seterusnya. Juga siga-siga salawat atau doa-doa tertentu. Semuanya itu katanya tidak bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فالشرع الشريف جاء بالأمر بالذكر على كل حال. أولا فأمرنا به مطلقا من غير تقييد بسياق أو أعداد أو زمان أو مكان أو حال معين. فعلى المسلم أن يذكر الله بما يجد فيه قلبه وبالعدد الذي يرتديه، سواء كان ذكره هذا بقلبه أم بلسانه أم بهما معا. قال تعالى قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Jadi yang pertama zikir mutlak, yakni tanpa jumlah tertentu dan siga-siga tertentu. Itu berdasarkan ayat ini, allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi zikir baik di saat berdiri, duduk, berbaring, semuanya boleh. Sigat apa saja dan tanpa jumlah. Jadi sambil duduk berbaring aja astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu tanpa jumlah. Kapan saja Anda bisa lakukan. Ini namanya zikir mutlak. Tidak ada waktu dan tidak ada tempat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazkurullah ala kulli ahyanihi. Itu berzikir kepada Allah semua waktunya. Jadi Nabi tidur sallallahu alaihi wasallam, matanya tidur, wa qalbuhu la tanam, hatinya tidak tidur. Jadi semua waktu itu, jadi tidak belajar silakan berzikir, tidak ikut muhadarah silakan berzikir, berjalan pulang dari kuliah berzikir subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, itu semua boleh dilakukan. Dan ini yang pertama, zikir mutlak tanpa batas dan tanpa jumlah tertentu. ثانيا كما جاء الأمر به مقيدا بسياق وبأعداد وفي أحوال وأزمنة اختصت بهذه السياق كأذكار الصباح والمساء والذكر بعد كل صلاة من تسبيح وتحميد وتكبير وأذكار السفر وأذكار الطعام والشراب وعند النكاح وما ورد من أذكار ينبغي أن نقولها عند لقاء العدو أو عند الخوف والشدائد أو عند المرض وغير هذا حتى كان لكل حال من أحوال المسلم ذكر يختص بها. Yang kedua, zikir yang muqayyad dengan siga tertentu. Jadi Anda mau makan, Allahumma barik lana fima razaqna uqina azabannar. Ini siga tertentu dan waktu tertentu. Ketiga, makan. Mau tidur, bismika Allahumma nahya wa bismika namut. Ini siga tertentu dan waktu tertentu, tempatnya tertentu. Setiap selesai salat subhanallah walhamdulillah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan seterusnya. Masuk hammam, keluar hammam, mau musafir, mau kawin, mau belajar, Rabbi zidni ilma, dan seterusnya. Itu jadi ada zikir-zikir tertentu dengan siga-siga tertentu di waktu tertentu
itu di tempat tertentu. Yaitu ada dari Al-Quran, dari Nabi SAW. Yang pertama zikir mutlak, tidak ada siga, tidak ada waktu. Yang kedua zikir muqayyad, ada siga, ada jumlah dan tempat waktu tertentu. Semuanya itu bersumber dari Al-Quran dengan Sunnah. Al-amru alladhi ja'ala katsirun min al-ulama yahtammuna bi ifradi musannafatin yajma'u fiha kull ma warada min azkar wa bayyanu awqataha wa kayfiyataha wa adabaha. Wa min hadhihi al-musannafat kitab al-adhkar lil Imam an-Nawawi alladhi qila fihi li'azimi fadlihi bi'id dara washtari al-adhkar, wa kitab tuhfatul dhakirin lish-Shawkani الذي شرح فيه كتاب الحسن الحسين لابن الجزري، وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السن وللنسائي والوابل الصيد لابن تيمية، وغيرها من الكتب التي تدل على اهتمام علماء المسلمين باختلاف طبقاتهم ومدارسهم بالذكر وبيان فضله وأنواعه. Jadi karena begitu pentingnya namanya zikir, sehingga ulama unal ajilla itu membukukan jadi satu buku tentang zikir. Seperti Imam Nawawi, Al-Adhkar Imam Nawawi, Tuhfatul Dzakir Imam Asy-Syaukani, Amal Yaum wal Lailah Imam Nasa'i, dan seterusnya. Jadi zikir ini karena begitu pentingnya sehingga ulama menyusun dalam satu kitab untuk memudahkan kita kembali mencari mengenai masalah zikir yang kita inginkan. Wa kama anna dzikra huwa tariqul mahabbah was-sabil ilaiha fa huwa kadhalika tariqul falah wan najah. لذلك بين لنا الله عز وجل أن من أراد الفلاح في حياته فعليه أن يداوم على الذكر وأن يكون لسانه دوما رطبا بذكر الله. قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Jadi zikir ini di samping merupakan mahabbah dan jalan untuk kemenangan dan sebagainya, zikir juga merupakan petunjuk dalam kehidupan. Jadi zikir ini merupakan falah. Siapa yang berzikir dia akan beruntung, membuat kita tenang dan zikir ini banyak faedahnya. Bukan cuma itminan, mahabbah, tetapi semua bentuk ketenangan dalam kehidupan sehari-hari itu akan terpengaruh oleh zikir. Ba'fil baba. Yalah. Wa min tafaddulihi subhanahu ala ibadihi an ja'ala adh-dhikra alladhi huwa afdalul ibadat wa habbuha ilayhi wa aktharuha thawaban wa a'zamuha ajra laysat makrunatan biwaqtin wala bimakan wala tahtaju ila syurutin aw asbabin kabaqiyatil ibadat. فليست مقرونة بدخول الوقت كالصلوات الخمس ولا بوجوب الطهارة ولا بدخول الشهر كالصيام. Jadi waktu salat ini zikir
merupakan ibadah yang paling banyak manfaatnya. Kenapa? Waktu ini terbuka. Jadi beda dengan salat, haji, puasa, semuanya terbatas. Tetapi kalau zikir ini itu maftuh, kapan saja Anda bisa berzikir. Dan tidak ada syarat yang harus wudu, tahara dan sebagainya. Anda dalam keadaan wudu, dalam keadaan tidak wudu bisa berzikir. Oleh karena itu, wala dzikrullahi akbar. Karena Anda bisa berzikir di mana saja dan dalam kondisi apa saja. Itu. Hatta orang umpamanya di hammam boleh berzikir di dalam hati. Itu bukan dengan lisan, tetapi berzikir dalam hati kapan dan di mana saja. Nah, itu yang begitu pentingnya yang namanya zikir, supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terputus. Mungkin saja kalau orang salat khusyuk, selesai salat kembali lagi hubungannya dengan Allah mungkin terputus dan sebagainya. Tetapi selama orang berzikir itu Allah mengingat kita, uzkuruni azkurkum. Jadi selama kita berzikir, kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa, selesai puasa, selesai juga. Kalau kita salat duhur, selesai salat, mungkin kembali berbuat maksiat. Itu karena kita di luar salat. Itu. Jadi ketika salat kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam keadaan salat. Tetapi berzikir, selama Anda berzikir itu karena lillahi ta'ala, Allah mengingat kita. Itu fi ma'iyatillah, fi falah, fi tuma'nina, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Selama ada ketenangan, kita tidak kecewa, tidak bersedih dan sebagainya. Itu pentingnya yang namanya zikir. Sehingga dikatakan zikr mansyurul wilayah. Zikru miftahun najah. Zikru akbar min kulli ibadat. Itu karena zikir 24 jam kita bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda salat, selesai salat Anda tidak berzikir, mungkin Anda pergi lagi mencuri atau pergi lagi minum minuman keras dan sebagainya. Tetapi selama Anda selesai salat dan Anda berzikir subhanallah, tidak mungkin Anda minum khamr. Minum subhanallah, tidak mungkin. Pergi mencuri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ambil barangnya orang, itu tidak mungkin. Karena bima'iyyatillah, Allah menyebut kita. Nah, itu. Tetapi puasa mungkin puasa, setelah puasa mungkin waktu malam Anda bisa kerja apa saja kalau Anda tidak berzikir. Tetapi berzikir ini, selama Anda berzikir itu ada tuma'inina, ada falah, ada keuntungan. Allah menyebut kita, Allah bersama dengan kita. Apanya mau sia-sia lagi? Sehingga dikatakan wala dzikrullahi akbar. ولا بدخول الشهر كالصيام ولا ملك النصاب كالزكاة ولا الاستطاعة كالحج، فهي عبادة القوي والضعيف، الغني والفقير، الصحيح والمريض، الطاهر وغير الطاهر. وما كل ذلك فهي أفضل ما يشغل العبد به نفسه، فهي أفضل ما يشغل العبد به نفسه، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتطلبوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. Jadi zikrullah ini yang pertama ibadah mutlak, kapan saja dan di mana saja. Kemudian siga apa saja. Salat terbatas, haji terbatas, puasa terbatas. Dengan siga tertentu, perbuatan tertentu, tapi zikir itu maftuh, sesuai dengan kecenderungan, sesuai dengan keinginan masing-masing, mau yang panjang mau yang pendek terserah Anda. Kemudian ibadah ini tidak ada syarat-syaratnya.
Zikir ini tidak ada syaratnya seperti puasa, haji dan sebagainya. Jadi zikir ini ibadahnya orang yang kuat, orang yang lemah, orang yang sehat, orang yang sakit, anak kecil, orang besar, laki-laki, perempuan, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Yang afdal, siapa yang banyak zikirnya itu yang afdal. Itu. Sehingga zikir ini merupakan itu lebih afdal daripada semua yang kita kerjakan. Ya la unabbikum bi khairi amalikum. Jadi amal yang paling baik wa azkaha inda malikikum. Itu dan yang paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfahu fi darajatikum. Itu derajatnya yang paling tinggi. Itu. Wa khairul lakum mi'tai zahabi wal warak. Itu lebih baik daripada memberi emas dan fiddah. Wa min antalaqau aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Dan lebih baik daripada jihad di sabilillah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain, lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda mati syahid atau Anda yang membunuh lawan, yaitu zikir. Jadi zikir lebih baik daripada jihad, itu lebih baik daripada salat, lebih baik daripada amal puasa, haji dan sebagainya. Itu zikrullah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun qalu ya Rasulullah wa manil mufarridun qala adh-dhakiruna Allah katsiran wadh-dhakirat. Jadi al-mufarridun imma ada kata mufrad, yakni sabaqal mufarridun. Jadi mereka melampaui yang lain, derajatnya tinggi dan sebagainya. Siapa itu? Az-zakirina Allah katsiran waz-zakirat. Itu orang yang banyak berzikir. Jadi laki-laki, perempuan, anak kecil, siapa saja yang banyak berzikir itu yang paling afdal. Itu. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal derajat, tidak mengenal pangkat, tanpa syarat dan sebagainya. Itu. Tetapi begitu zikir tidak ada syarat, tidak ada waktu, betapa banyak orang lalai dari zikir. Sudah selesai salat, sudah lepas, tidak ada zikir dan sebagainya. Sudah selesai haji, puasa siang hari, malam, tidak ada, andai kata tidak ada yang wajib, tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah salat, haji dan sebagainya itu adalah ibadah wajib. Ini wajib, tidak boleh tinggalkan. Ini taklif. Siapa yang meninggalkan itu akan mendapat ancaman, akan mendapat ukubah. Tetapi zikir ini masalah hub. Kembali kepada Anda. Anda mau berzikir silahkan. Mau jadi orang yang paling mulia di sisi Allah silahkan berzikir. Itu. Mau tenang silakan berzikir, mau bersama Allah silakan berzikir dan sebagainya. Itu. Jadi sebaik-baik amal yang kita lakukan tilkaian. Amal yang paling mulia yang kita kerjakan tilkaian. Itu kita kerjakan dengan kemauan sendiri. Itu. Anda salat mungkin karena itu adalah paksaan. Orang puasa karena kebiasaan di lingkungan tersebut orang puasa. Coba kalau dia berjalan makan pasti diketawakan, malu diketahui orang kalau dia tidak puasa. Itu terpaksa dia puasa. Itu. Tapi zikir ini dia tidak wajibkan dan terlepas untuk menjadi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. فالذكر هو باب الله الأعظم المفتوح على الدوام إلا أن يغلقه العبد بغفلته به تنكشف عن القلوب الغيوم به تنكشف عن القلب الغيوم وتنير به العيون ويرتقي المؤمن من نور إلى نور. Berzikir ini merupakan babullahil azam. Jadi maftuh. Kapan dan di mana saja Anda bisa berzikir. Itu.
Sampai-sampai berzikir dalam keadaan lupa tidak ada masalah. Yang penting lidah ini berzikir. Karena begitu pentingnya yang namanya zikir. Sampai-sampai tarekat yang berkembang di Indonesia mungkin yang menisbahkan kepada tasawuf padahal bukan tasawuf. Itu mengatakan tidak perlu salat, yang penting berzikir. Karena dia melihat begitu pentingnya yang namanya zikir. Meskipun ini tidak boleh berzikir dan meninggalkan salat, itu tidak boleh. Tapi karena pentingnya namanya zikir, sehingga dia menisbahkan dirinya kepada hal yang paling penting, yaitu zikir. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كلما ترقى من مقام إلى مقام ازداد ذكرا فازداد ترقيا وعلوا يقول صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليغون على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berzikir itu akan terakki, naik derajatnya. Itu naik derajatnya terus. Jadi orang juga kalau berzikir demikian. Jadi coba amalkan zikir, wirid dan sebagainya, itu akan naik derajat. Jadi wirid askarus sabah wal masa ada al-asas musabbaat awazibah sarukiyah ismul bahr, itu dibaca setiap hari. Itu akan menambah ini, bisa membentengi diri, menjaga diri. Kemudian askar usul furu itu dijalankan terus, itu akan terakki. Jadi untuk memindahkan dari derajat ke derajat, jadi azkar usul ini harus dibaca, furu dibaca, selesai masuk asma'illah husna. Itu adalah terakki min makam ila makam, itu dengan zikir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Jadi manusia mempunyai dua bab, babul khaliq wa babul khalq. Jadi orang kalau berzikir kadang khusyuk. Keenakan berzikir itu selalu memasuk di hadrat ilahiyah dan lupa kepada sesama manusia. Itu namanya babul khalqi maftuh, babul khaliq maftuh, wa babul khalqi maghlaq. Jadi ada orang seperti itu, khususnya bagi pemula. Biasanya kalau khusyuk berzikir itu. Jadi berzikir kepada Allah, selalu mau melakukan zikir, khusyuk dan sebagainya, dan lupa yang namanya manusia, lupa yang namanya kehidupan. Tetapi orang yang mempunyai keseimbangan, itu jalan dua-duanya. Jadi babul khaliq lama maftu wa babul khalqi maftu. Selesai berzikir, dia turun ke bumi ini, turun ke lapangan, bahwa punya tugas untuk menyampaikan risalah. Jadi setelah bersama dengan Allah juga pergi bersama dengan manusia. Jadi selesai melakukan wirid, zikir malam, pagi pergi ke kuliah. Karena itu babul khalq. Jadi pintu sesama manusia. Jadi hablu minallah wa hablu minan nas, semuanya dijalankan. Sehingga Nabi pernah jadi karena begitu asyik bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga lupa dengan makhluk. Itulah yuganu alayya wa inilah astaghfirullah 100 marrah. Jadi karena masalah ini istighfar 100 kali setiap hari. يقول القاضي عياض في تفسيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يغون على قلبي إن هذا الغين حال خشية وإنظام يغشى القلب ويكون استغفاره شكرا. Jadi yuganu ala qalbi, kata Ibnu Ayyad, yuganu ala qalbi ay asal ain halu khasyiyah.
wa azam yakshal qalb. Jadi hal khasyah. Jadi ketika orang salat itu kadang khusyuk. Ketika orang khusyuk lupa. Lupa yang namanya makhluk, lupa yang namanya kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu istighfar. Itu. Jadi sama dengan kisah Suryadain. Jadi Nabi salat asar 2 rakaat. Begitu mau keluar, Zulyadain mengatakan, ya Rasulullah, aku siratis salah am nasid. Nabi bilang, lahasa wa lahasa. Tidak dikacat, tidak juga saya lupa. Tapi Nabi melihat kepada Abu Bakar, asahi makalah hasar rajul, apakah yang dikatakan Rasulullah benar? Abu Bakar bilang, semua iya benar ya Rasulullah. Kita salat hanya 2 rakaat saja. Itu. Sehingga Nabi kembali salat 2 rakaat untuk menyempurnakan 4 rakaat. Kenapa? Karena ketika Nabi salat itu khusyuk bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga lupa jumlah rakaat. Ketika orang berzikir itu kadang lupa. Orang berzikir kadang lupa sehingga lupa yang namanya kewajiban. Jadi seolah-olah pintu khalq ini tertutup. Itu. Sehingga orang istighfar. Tetapi sebagai pelajar atau kita yang menjalankan wirid, jadi 2 pintu ini semuanya terbuka. Babul khaliq wa babul khalq. Selesai wirid, selesai apa? Kembali ke pekerjaan, belajar, membaca, muhadarah dan sebagainya. وقيل كان عليه الصلاة والسلام في ترك من مقام إلى مقام فإذا ارتقى من المقام الذي كان فيه إلى مقام أعلى استغفر من المقام الذي كان فيه. Jadi dikatakan yuganu alayya, yuganu ala qalbi. Jadi Nabi kan naik terus derajatnya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik derajat dari makam, hari ini besok naik makam, istighfar, melihat bahwa kemarin ini banyak sekali kekurangan. Juga kita demikian. Yang tingkat 4 sekarang ini, kalau melihat keadaannya tingkat 1, astagfirullah, dulu saya santai belajar. Dulu saya tidak belajar, dulu begini. Istighfar seperti itu. Karena mengingat bahwasanya apa yang kita alami kemarin itu lebih buruk. Dan ketiga dia naik ke tingkat lagi, dari tingkat 3 naik tingkat 4, istighfar lagi. Kemarin saya tingkat 3, itu masih banyak kegiatan yang saya tidak lakukan. Sudah bikin jadwal tetapi tidak ada yang terlaksana. Nabi juga demikian. Setiap naik derajatnya istighfar. Bahwa ke derajat kemarin yang rendah itu banyak kekurangan. Itu istighfar. Jadi ini namanya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Jadi apa yang kita anggap baik itu al-abrar, tapi muqarrabin itu tidak baik. ويروى عن الإمام أبي الحسن الشاذلي صاحب الطريقة أنه عندما سمع هذا الحديث تعجب له كيف أن النبي بجماله وجلاله يبون على قلبه فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقال له يا علي غين أنوار يا علي غين الأنوار Ya Ali, goinul anwar, la goina agyar. Jadi ketika Sidi Abi Hasyim mendengar hadis ini itu heran. Kenapa Nabi bisa seperti ini? Dia Nabi. Sehingga ketemu melihat Nabi dalam mimpi mengatakan gainu anwar la gainu agyar. Jadi yang datang itu adalah nur. Pengaruh nur, bukan agyar, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu bukan disebutkan oleh dunia. Agyar yakni gairu, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi nur. Jadi datang nur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus
Itu yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuganu ala qalbihi, karena nur, bukan karena makhluk atau karena dunia atau dan sebagainya. ومن تكريم الله تعالى لمن ذكره أن جعل ذكره جزاء لمن ذكره. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا كان الإنسان يسر كثيرا حين يبلغه أن ملكا من الملوك ذكرهم في مجلسه فأثنى عليه، فكيف يكون حاله إذا ذكر الله تعالى ملك الملوك في ملأ خير من الملأ الذين يذكره فيهم. Nah, jadi cukup andai kata tidak ada faedah atau ganjaran selain daripada Allah mengingat kita, maka itu cukup. Jadi Allah menjadikan jaza orang yang berpikir, berzikir, Allah mengingat kita. Dan Allah mengingat kita itu tentu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau Allah mengingat kita, bagaimana kira-kira? Kita saja diingat oleh guru kita tentu gembira, diingat oleh orang tua sangat gembira. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengingat kita? Itu jaza atau pahala atau ganjaran orang yang berzikir. Sama orang yang ketemu presiden, dipuji. Presiden bicara, saya tadi ketemu dengan Muhammad, disebut namanya. Tentu Muhammad ini sangat gembira karena dipuji oleh presiden. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang memuji kita, tentu itu sangat tinggi dan sangat bermanfaat. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. Bizikrullah iyyakum akbaru min zikrikum iyyahu. Jadi Allah mengingat Anda itu lebih besar daripada Anda mengingat Allah. Coba bayangkan. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada ketenangan dan sebagainya. Tetapi ketika Allah yang menyebut kita itu lebih besar daripada Allah kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan salawat, kita bersalawat kepada Nabi, itu bagus. Tetapi Allah yang bersalawat kepada kita itu jauh lebih afdal daripada semua amal kita. Juga sama dengan ini, kita menyebut Allah Subhanahu wa taala itu bagus. Tetapi Allah yang menyebut kita itu lebih baik daripada semua ibadah kita. Coba bayangkan kalau Allah yang menyebut kita, menyebut dan disampaikan kepada malaikat. Ini ganjaran pahala orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama ja'ala mahabbatahu jazaan liman ahabbah yuhibbuhum wa yuhibbunah, wa ja'ala ridahu jazaan liman radiyah radiyallahu anhum wa radu an. Jadi itu min kabili kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Kita reda, Allah pun reda kepada kita. Semuanya ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah lakukan, ingat kita, reda Allah kepada kita, cinta Allah kepada kita itu jauh lebih afdal ketimbang apa yang kita sembahkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu lebih baik, kenapa kita tidak berzikir seolah-olah kalau Allah mengingat kita jauh lebih baik daripada kita mengingat Allah, kenapa kita tidak berzikir? Jadi kalau ridha Allah kepada kita jauh lebih baik daripada kita reda kepada Allah, kenapa kita tidak reda dengan semua takdir Allah Subhanahu wa taala? Kalau cinta Allah kepada kita lebih afdal, lebih baik daripada kita mencintai Allah, kenapa kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi anjuran dan motivasi untuk melakukannya.
فكل هذه النصوص والأدلة تؤكد على أهمية الذكر في كل حال، سواء كان سرا أم جهرا، جماعة أو فرادا. ولا يصح أن ينكر على الصوفية التزامهم الأوراد التي تشتمل على ذكر الله تعالى والثناء عليه جل في علاه مع الدعاء والتضرع له، وكل ذلك مما رغب فيه الشرع الشريف وكان سببا للفتح والوصول بإذن الله تعالى. Jadi semua yang kita baca ini Al-Quran, hadis itu adalah dalil tentang zikir yang dari awal ada yang iktirat bahwasanya wirid sufi-sufi itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran karena siga tertentu dengan jumlah bilangan tertentu. Tidak bahwasanya dalam Al-Quran dan hadis ada zikru mutlak, ada zikru muqayyad. Itu. Zikru muqayyad uzkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Kapan dan di mana saja, apa saja dan berapa jumlahnya tidak ada masalah. Itu. Di tempat-tempat tertentu Nabi mengajarkan kalau mau makan baca doa. Itu tempat tertentu, zikir tertentu. Waktu tertentu, waktu makan. Doa ini tidak bisa dipakai kalau mau belajar. Karena khusus tempat tertentu, waktu tertentu, siga tertentu. Anda mau belajar tidak boleh Anda baca Bismikallahumma nahya bismika namut. Itu tidak boleh karena bukan tempatnya, bukan zikirnya. Jadi ada zikir tertentu, ada zikir yang tidak tertentu. Dan semuanya itu, jadi tidak boleh kita mengingkari kepada sufi mereka iltizam dengan aurat yang ada, seperti kita punya musabbaat la ilaha illallah 100 kali, ada dalam mangkala fi la ilaha fil yaumi mi'ata marrah dakhalal jannah. Itu istighfar 100 kali, salawat 100 kali, itu semuanya ada disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis dan wirid-wirid yang lain. Jadi tidak boleh kita iktirat karena ada wirid khusus, ada wirid umum, ada siga khusus, ada siga umum, karena Al-Quran dengan hadis juga menyebutkan demikian.